Halo Sobat Olahraga. Selamat datang kembali di channel YouTube kesayangan kita, Raftel Sport. Saluran yang selalu menyajikan berita, analisis, dan ulasan terhangat, teraktual, serta paling tajam seputar dunia sepak bola nasional dan internasional. Pada edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, kita baru saja menjadi saksi dari sebuah pertandingan super dramatis, sebuah laga puncak penuh gengsi yang menguras emosi, air mata, dan juga menguji ketahanan mental. Ya, kita akan membahas secara mendalam laga final Piala Presiden 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Indonesia, Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dan bedah taktik utamanya, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Raftel Sport. Sudah? Kalau sudah, mari kita bedah tuntas misteri dan drama di balik kekalahan menyakitkan Sang Mawung Bandung. Laga final yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali ini memang terasa sedikit berbeda karena harus dilangsungkan tanpa kehadiran penonton di tribun. Namun, ketiadaan supporter atau bobotoh dan bonek di stadion sama sekali tidak menurunkan tensi, agresivitas, serta panasnya pertandingan di atas lapangan hijau. Persib Bandung, di bawah komando pelatih asal Kroasia, Igor Tolik, datang dengan ambisi besar dan status super favorite untuk membawa pulang trofi pramusim bergengsi ini ke tanah Pasundan. Di sisi lain lapangan, skuad bajul ijo yang diarsiteki oleh juru taktik berpengalaman, Bernardo Tavares, tampil dengan mentalitas baja dan daya juang khas arek-arek Surabaya. Pertandingan berjalan sangat alot dan ketat. Selama 90 menit waktu normal, kedua kesebelasan saling jual-beli serangan. Skuad Pangeran Biru dan Green Force sama-sama menunjukkan determinasi tinggi yang membuat papan skor berakhir sama kuat 1-1 hingga wasit meniupkan peluit panjang. Laga pun harus ditentukan lewat babak tos-tosan alias adu penalti, yang pada akhirnya memihak kepada kemenangan dramatis Persebaya Surabaya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat Persib Bandung, tim dengan kedalaman skuad luar biasa dan berstatus juara bertahan Liga 3 musim beruntun ini, bisa bertekuk lutut di tangan Persebaya? Tim Raftel Sport telah merangkum 4 penyebab utama kekalahan Persib Bandung di laga puncak ini. Penyebab pertama dan yang paling menyita perhatian jutaan pasang mata penonton layar kaca adalah insiden tragis yang menimpa pemain anyar Persib, Mariano Peralta. Pemain berkebangsaan Argentina ini sejatinya dimasukkan sebagai pemain pengganti dengan harapan mampu menjadi game changer atau pembeda di saat Persib sedang buntu mencari celah gol kemenangan. Kebuntuan selama 90 menit waktu normal memaksa pertandingan harus dilanjutkan ke babak extra time. Namun nahas, alih-alih menjadi pahlawan yang dielu-elukan, Peralta justru harus menerima nasib apes dan menjadi pesakitan. Memasuki masa perpanjangan waktu, tepatnya pada menit ke-112 di masa extra time, tensi tinggi dan intensitas pertandingan benar-benar memuncak dan membuatnya terpancing. Dalam sebuah perebutan bola yang sangat sengit di area tengah, Peralta terpaksa melakukan pelanggaran keras terhadap gelandang andalan Persebaya, Francisco Rivera. Wasit yang memimpin jalannya laga tidak langsung mengambil keputusan gegabah, ia berlari ke pinggir lapangan untuk melakukan pengecekan cermat melalui layar video assistant referee atau VAR. Setelah peninjauan yang menegangkan tersebut, wasit kembali ke lapangan, merogoh kantongnya, dan tanpa ampun mencabut kartu merah langsung untuk Mariano Peralta. Momen ini benar-benar menghancurkan hati sang pemain. Tangisan Peralta pecah seketika di atas lapangan. Terlihat jelas raut kekecewaan, rasa bersalah, dan penyesalan yang mendalam. Ia berjalan gontai keluar lapangan sambil mengusap air matanya, menyadari bahwa penampilannya di final impian justru menjadi bumerang telak bagi tim barunya. Bermain dengan 10 orang di sisa waktu krusial extra time tersebut, jelas merusak keseimbangan skema permainan yang telah dirancang oleh Igor Tolik, memaksa Persib lebih banyak bertahan menahan gempuran Persebaya yang berada di atas angin sebelum akhirnya laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Faktor kedua yang menjadi biang kerok kekalahan Mawung Bandung adalah mandeknya kreativitas di sektor lini, tengah atau ruang mesin permainan. Dalam pertandingan final bertekanan tinggi ini, Igor Tolik mempercayakan lini sentral Persib kepada trio gelandang andalannya, pemain lokal syarat pengalaman Adam Alis, legiun pekerja keras asal Jepang Gakuto Notsuda, dan playmaker pengatur serangan Luciano Guaicochea.
Di atas kertas, kombinasi ketiga pemain ini seharusnya mampu menguasai ball possession secara mutlak, mendikte tempo permainan, dan mendistribusikan killer pass atau umpan-umpan mematikan. Akan tetapi, realita di atas rumput berbanding terbalik. Ketiga gelandang ini tampak kehabisan akal ketika harus menghadapi rapatnya sistem pertahanan berlapis yang dibangun oleh anak-anak Surabaya. Adam Alis kesulitan mencari ruang kosong untuk melakukan manuver khasnya. Gakuto Notsuda yang biasanya tak kenal lelah gagal memenangkan duel-duel krusial di area krusial, sementara Luciano Guaicochea seakan terisolasi. Umpan-umpan terobosan Luciano selalu berhasil dibaca dan dipotong dengan mudah oleh barisan gelandang bertahan dan bek Persebaya. Dampak domino dari matinya kreativitas lini tengah ini sangat fatal, tersendatnya suplai bola matang ke lini serang. Sang ujung tombak utama, Balsa Sekulik, terlihat sangat frustrasi di depan. Sebagai seorang target man, Sekulik sangat bergantung pada umpan-umpan silang memanjakan dari sektor sayap maupun operan membelah pertahanan dari lini kedua. Namun karena aliran bola tersebut macet total, striker asal Montenegro ini menjadi sangat terisolasi, terpaksa harus turun terlalu dalam menjemput bola, dan praktis tidak mampu memberikan ancaman berarti ke gawang Persebaya yang dikawal dengan sangat disiplin. Alasan ketiga adalah murni karena kejeniusan taktikal dari seorang Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal ini benar-benar menunjukkan masterclass atau kelas master dalam ramu taktik final. Sebelum pertandingan bergulir, Igor Tolik sebenarnya sudah memprediksi secara akurat di media bahwa Persebaya akan bermain dengan taktik low block, yakni bertahan sangat dalam dengan menumpuk pemain di area sepertiga pertahanan dan menunggu lawan melakukan kesalahan. Dan benar saja, strategi pasif namun mematikan itulah yang diterapkan Tavares, dan eksekusinya oleh para penggawa Persebaya sungguh luar biasa sempurna. Para pemain bajul ijo menunjukkan tingkat kedisiplinan dan konsentrasi defensif yang sangat luar biasa. Meski Tavares sempat mengeluhkan kondisi fisik para pemainnya yang kelelahan usai melalui laga semifinal berat melawan Arema FC dengan waktu recovery yang sangat mepet, nyatanya karakter pantang menyerah yang ia tanamkan berhasil mengalahkan rasa lelah tersebut. Pemain Persebaya bertahan dengan sangat rapat bak tembok tebal, menutup setiap inci ruang gerak pemain Persib, dan memblokir jalur tembakan dari luar kotak penalti. Penyebab keempat sekaligus yang menjadi tirai penutup dari drama menegangkan ini adalah nasib buruk Maung Bandung di babak adu penalti. Setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit penuh intrik, keringat, dan benturan fisik, laga ini harus diselesaikan melalui titik putih. Adu penalti, seperti yang kita ketahui, bukan sekadar urusan kemampuan teknis menendang bola atau refleks kiper, tetapi juga ujian mental baja, fokus, dan tentu saja keberuntungan. Keheningan stadion tanpa penonton justru membuat tekanan psikologis terasa berkali-kali lipat lebih berat bagi para penendang. Di bawah tekanan atmosfer yang begitu mencekik, beban sangat berat berada di pundak para eksekutor. Petaka besar bagi skuad asuhan Igor Tolik benar-benar datang ketika William Barros, striker asing yang didatangkan untuk memberikan ketenangan ekstra dalam momen krusial, melangkah maju sebagai algojo. Tendangan keras Barros nyatanya gagal menggetarkan jaring gawang, melahirkan gelombang kepanikan di kubu Persib. Penderitaan Persib tak berhenti sampai di situ. Eksekutor lainnya, Hamra Hehanusa, bek yang sejatinya diandalkan karena catatan akurasi tendangannya yang impresif selama sesi latihan, juga harus menelan pil kepahitan. Sepakan Hamra gagal menipu penjaga gawang Persebaya yang tampil sangat heroik bak tembok beton di bawah mistar gawang. Kegagalan beruntun dari dua penendang kunci ini otomatis memupus total harapan Persib Bandung untuk mengangkat piala. Di sisi berseberangan, para algojo Persebaya Surabaya menunjukkan ketenangan mutlak layaknya sniper profesional, mengonversi peluang penalti mereka menjadi deretan gol yang memastikan tim ibu kota Jawa Timur tersebut merengkuh trofi Piala Presiden 2026 secara epik. Pertandingan ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola bukanlah perhitungan matematika yang mutlak di atas kertas. Kualitas skuad, status juara bertahan, atau statistik penguasaan bola tidak ada artinya tanpa eksekusi di momen yang menentukan. Strategi brilian, ketahanan mental baja, kedisiplinan tingkat tinggi, dan faktor teknis pada hitungan detik di lapangan adalah penentu utama lahirnya seorang juara sejati di partai puncak sekelas babak final. Kekalahan menyakitkan di partai pramusim ini tentunya akan menjadi bahan evaluasi dan introspeksi besar-besaran bagi pelatih Igor Tolik serta jajaran manajemen Persib Bandung sebelum mereka mengarungi panjang dan ketatnya musim kompetisi Liga Super yang akan segera bergulir
serta persiapan tampil membawa nama negara di kompetisi level Asia, ACL2. Sementara itu, untuk kubu Persebaya Surabaya, raihan gelar juara Piala Presiden ini adalah suntikan motivasi emas dan pembuktian mentalitas yang sangat berharga untuk menatap musim baru dengan kepala tegak. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian menyukai analisis video ini, share ke seluruh teman-teman pecinta sepak bola Indonesia lainnya, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Raftel Sport agar kami bisa terus menyajikan konten-konten narasi olahraga berkualitas dan up-to-date setiap harinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Tetap junjung tinggi sportivitas, dan salam olahraga.